Jadi kita akan mulai ini semua dari nol buat kalian siapapun dimanapun itu bisa tanpa harus menggunakan ijazah kuliah, SMA, SMP, apapun lah bisa pokoknya Mbak ya. Terlepas dari segala macam profesi yang kalian punya. Yang pertama mungkin yang harus kalian tahu adalah apa itu JavaScript sendiri gitu ya. Mungkin banyak yang belum paham tentang JavaScript, apa sih, kenapa pada banyak yang ngomongin JavaScript kayak begituan. Lalu yang kedua, gimana caranya penggunaan JavaScript di dalam sebuah website. Ada banyak cara untuk menggunakan JavaScript, jadi nanti kita akan bahas juga. Dan yang ketiga itu ada penggunaan alert, prompt, log, dan comment. Untuk yang keempat ada variable, gimana cara kita mendeclare variable ataupun mengisi value terhadap variabel itu sendiri. Di poin kelima kita akan belajar tipe data dan juga operator, karena tipe data itu memang banyak sekali. Di berbagai macam bahasa pemrograman itu tipe data memang sangat banyak, termasuk juga di JavaScript bro ya. Ada yang bertipe objek dan ada yang non objek. Lalu di poin keenam kita akan belajar JavaScript array method, dan di poin ketujuh kita akan belajar bagaimana cara melooping di dalam JavaScript menggunakan for, while, do while, dan apa bedanya antara ketiga hal tersebut. Lalu yang kedelapan kita akan belajar yang namanya conditional statement, if else, dan juga switch kalau secara teknisnya. Dan terakhir di nomor 9 itu ada tugas kecil buat kalian semua supaya bisa menambah jam terbang dalam belajar ngoding. So disclaimer dulu sebelum kita mulai ngoding, ini untuk pemula, nggak pernah ngerti coding sebelumnya. Gue akan jelaskan secara detail dan rinci per materi. Materi yang udah gue sebutin tadi gue akan jabarkan secara manusiawi, oke? Jadi buat subscriber gue yang udah mengerti, silahkan di skip aja. Kalau misalkan dari materi yang gue sebutin tadi kalian udah banyak paham, ya udah skip aja. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali mau menyentuh JavaScript, bisa diklik langsung dari awal video ini, atau kalian mau skip ke beberapa segmen di dalam video ini. Udah gua bagi-bagi waktunya. Jadi kalau kalian mau belajar misalkan langsung ngajeleng gitu bro, atau loncat ke bagian array, silahkan masuk sana. Atau sumber tambah mau cuan dari trading? Bisa. Pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang, pendek. JavaScript itu bukan sekedar untuk merubah tampilan user interface UI, tapi juga bisa sebagai bahasa pemrograman atau scripting language untuk membuat sebuah game development atau web server atau bikin aplikasi, APK juga bisa. Terus dia juga bisa, ya pasti bisa bikin website jadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan JavaScript itu bisa membuat sebuah elemen HTML menjadi lebih dinamik lagi, lebih interaktif terhadap user. Contohnya misalnya bisa komponennya bergerak, di dalam website kalian bisa melihat animasi-animasi, itu kurang lebih bisa menggunakan JavaScript. Dan JavaScript ini dipakai di perusahaan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, pastinya banyak banget, mulai dari IoT, terus misalkan machine learning. Dan untuk mempelajarinya sebenarnya di awal itu cukup mudah, tapi nanti ketika kalian udah mulai masuk dan mulai kecanduan sama JavaScript, disitulah titik letak kesulitannya bro ya. Jadi dinikmati aja, gue jamin kalian bakal bisa ngikutin dari nol sampai video ini selesai. Gue jamin siapapun lu itu, asal dicoba aja dan jangan lupa teliti. Baiklah, kita mulai langsung saja ngodingnya dari awal bro ya. Di sini di desktop kalian bisa lihat tidak ada apa-apa. Yang perlu kalian install hanyalah satu biji text editor yang perlu kalian download dulu di Google. Cari saja di Google itu VS Code namanya bro. Download sendiri manual VS Code, download lah pokoknya mah, pilih sesuai dengan sistem operasi yang kalian punya. Kalau kalian punyanya Windows 10 ya download VS Code-nya untuk Windows 10. Kalau Windows 8 ya untuk Windows 8, kalau Windows 7 ya untuk Windows 7 gitu ya. Kenapa VS Code? Ya karena gua seringnya pakai itu dan gua ngertinya pakai itu, lebih senengnya pakai itu, gua nikmatnya pakai itu, jiwanya ada di situ gitu bro ya. Selama gua project gua selalu pakai itu. Intinya mah ikutin aja pakai itu bro ya, karena enak, asik, adem, ayem. Kalau udah pastikan komputer kalian itu punya browser, nggak mungkin nggak punya, pasti ada Google Chrome atau Microsoft Edge bawaannya Windows atau browser-browser lainnya, karena kita cuma bermain satu text editor, yang kedua browser. Udah itu doang untuk belajar JavaScript. Persiapan lainnya adalah kalian siapin kopi dan juga cemilan, karena nanti ke depan akan ada seleksi alam sepertinya. Kita langsung saja mulai. Di dalam desktop sini gua akan klik kanan, lalu lu coba pilih yang new dan bikinlah satu folder baru di sini. Namakan ya, kalian lihat di sini ada foldernya. Jangan lihat folder gue yang lainnya karena di sini foldernya banyak folder game anak-anak. Oke, di sini namain aja belajar JavaScript, belajar JavaScript dasar. Gini ya, boleh. Lalu klik 2 kali foldernya. Akan muncul seperti ini, betul? Sama. Nah, kalau kita udah muncul seperti ini bro, lu pergi dulu ke bagian view seperti biasa. Ini setiap tutorial gue selalu ulang-ulang supaya kalian nggak bingung nanti ke depannya. Klik tombol view ini, perhatikan di bagian sebelah tengah sini bro, ada yang namanya file name extension. Make sure, pastikan lu centang file name extension ini. Kalau tidak dicentang, lu akan kebingungan dengan nama file JavaScript yang kalian udah bikin nanti ya.
Ini kalau gua nggak centang, pokoknya bakal bingung. Mending lu centang aja ini, terus kita klik kanan di area folder sini, new text document, sampai muncul seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini ada titik txt, yang artinya txt itu adalah extension file name-nya. Kalau gua nggak centang ini, titik txt tidak akan muncul. Sekarang rename ini menjadi index titik HTML. TXT-nya hapus aja menjadi seperti ini. Kalau sudah kalian enter dan nanti akan muncul kayak beginian, tinggal di yes aja sampai berubah index titik HTML-nya menjadi logo Chrome atau logo browser bawaan kalian, atau bahkan tidak ada logonya sama sekali. Tidak apa-apa. Kalau udah seperti ini, kalian bisa klik Windows Explorer atau tombol Windows di keyboard kalian sampai muncul seperti ini, lalu ketik VS Code. Muncul VS Code seperti ini, tinggal klik aja. Akan terbuka welcome seperti ini. Welcome ini kalian close aja. Jadi kosongan seperti ini. Buka yang bagian atas Explorer dari VS Code-nya. Di sini disuruh open folder. Maka kita masukkan folder belajar JavaScript dasar. Yang mana foldernya itu ada di desktop kita. Ini. Kita tarik ini ke sini. Sampai ada tanda biru di sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri itu namanya workspace kita, tempat kita bekerja, folder-foldernya. Masukin dan akan menjadikan seperti ini. Tinggal kita yes, ini centang, yes, dan kita buka index titik HTML-nya. Kosong, belum ada apa-apa. Gua perbesar dulu ya. Gua zoom in dengan cara Ctrl plus tombol plus. Nah, plus tombol plus, pusing-pusing lu. Sebelah backspace tuh ada tombol plus kalau kalian mau nge-zoom in ya. Kayak gini tuh, minus atau plus sekaligus juga ditekan kontrol di keyboard kalian, dia akan jadi zoom in zoom out. Right? Tahapan pertama kita coba dulu coding JavaScript-nya sedikit dengan cara buka tag HTML yang namanya script. Nih, kalau gua pencet T lalu gua tutup, dia akan tertutup otomatis kalau di VS Code gua karena gua udah pakai extension. Kalau kalian bingung, jangan dulu pakai itu, biarkan kalian mengetik manual. Ketika aja manual seperti ini adalah syarat supaya kita bisa ngoding JavaScript-nya di dalam sebuah file HTML. Yang mana file HTML itu adalah file untuk bisa kita buka di browser. Script-nya di tengah-tengahnya itu enter dulu aja. Di sini kita coba bikin yang namanya alert. Lalu pakai buka tutup seperti itu ya. Kalau udah pakai string, terus kalian string itu apa yang namanya teh? Quotes. Terus di tengahnya kalian coba ketik aja hello world, standar, hello world. Lalu kalian save dengan cara Ctrl plus S. Kalau udah, buka lagi browsernya. Ini kita klik. Sampai muncul browser seperti ini. Terbuka browsernya dan muncul tulisan hello world di sini. Kalau udah, berarti JavaScript-nya berfungsi. Oke, ini gua akan minimize. Sebenarnya JavaScript ini kan terintegrasi di dalam HTML ya. Bisa kita panggil dengan dua cara untuk penggunaan JavaScript. Yang pertama adalah dengan cara JavaScript di dalam sebuah HTML-nya langsung, atau biasa kita sebut internal JavaScript. Atau yang kedua, kita pisahkan file script-nya di file lain selain HTML, atau yang kita sebut external JavaScript. Untuk memulai ini kita hapus aja, ini cuma permulaan doang. Jadi kita bikin dulu tag HTML seperti biasa. HTML, enter, lalu di dalam HTML selalu ada head. Oke, lalu di sini selalu ada body. Nah, untuk scriptnya itu kita akan taruh di atas slash body ini, ya. Kita akan pakai internal JavaScript. Di dalam body sini, gua akan pakai script yang kayak tadi lagi. Lalu ditutup. Di tengah-tengahnya gua kasih alert lagi. Hey, kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Untuk di bagian head itu mungkin kita taruh title aja supaya yang penting ada isinya. Title Dea Afriza atau nama kalian. Kalian cuekin warna yang ada di tampilan gua, biarkan ini extension gua ngaco VS Code-nya ya. Pokoknya kalau warnanya beda biarin aja. Kalian coba save dan reload lagi browsernya. Refresh, tombolnya ada di sini. Muncul hey. Oke, berarti script JavaScript internal kita berfungsi. Karena gua nggak mau internal, gue pengennya JavaScript yang ada di dalam main.js akan terpanggil otomatis di HTML sini. Jadi kalau gua buka browser, pas gua refresh, dia di sini main.ho save. Oke, kalau sudah kita refresh lagi browsernya.
Hey ho-nya udah masuk, artinya eksternal JavaScript kita sudah berfungsi. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya alert, prompt, log, ataupun comment. Alert itu kurang lebih yang memunculkan ke bagian halaman browser seperti tadi. Kalau kita refresh, ini alert, itu bawaan dari JavaScript-nya. Terus ada juga yang namanya prompt, ada juga yang namanya log, dan codingan itu bisa juga di comment, yang artinya tidak akan tereksekusi. Kita mulai dulu ya. Ini kalau kita nggak mau pakai, kalian bisa ketik Ctrl tekan plus slash yang ada di sebelah shift keyboard kanan kalian. Jadinya seperti itu. Atau kalau pusing, di sebelum alert sini kalian pencet aja slash slash. Jadinya seperti ini. Kalau kalian save, terus refresh lagi browsernya, alertnya tidak berfungsi. Yang mana artinya slash slash ini adalah sebuah blok komen supaya codingan kalian tidak akan tereksekusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberitahu kepada developer lainnya, kepada programmer lainnya kalau bagian codingan ini adalah codingan apa, misalnya kayak gitu kurang lebih. Dan juga bisa dengan cara seperti ini. Slash bintang. Misalnya di sini alert lagi, la. Lalu di sini bintang-bintang slash. Yang artinya ini sama saja. Kalau kita refresh, tetap tidak berfungsi. Tapi kalau ini kita buka, dia akan muncul lalala ke sini. Nah, lalala. Oh iya, untuk yang bagian quotes itu bisa quotesnya 1 ataupun quotesnya 2, kayak yang tadi. Kalau gua kayaknya pakainya 1 aja ya, lalala. Ini bisa 2 seperti ini ataupun bisa 1. Tapi sekarang kita pakainya 1 aja, nggak usah 2. Untuk alert kurang lebih seperti itu. Jadi semoga kalian paham penggunaan alert tuh untuk supaya ada pop-up-nya. Dan yang kedua kita akan pakai yang namanya console log. Console titik log. Misalnya di sini, hey ho lagi, save. Apa bedanya dengan alert? Si console log ini akan muncul ke halaman yang berbeda, bukan di bagian pop-up. Kalau kalian ini save, jangan lupa Ctrl S ya untuk nge-save ya. Kalau nggak di Ctrl S atau nggak di save itu nggak akan berubah. Jadi pas kalian reload di sini tidak terjadi apa-apa, tidak seperti alert bro. Kalau alert kan muncul pop-up. Kalau console log itu ada di bagian sini, perhatikan. Klik kanan di browser kosongan ini, bagian inspect diklik di paling bawah sini, akan muncul seperti ini ya bro, sama kan ya. Pergi ke bagian console sini, lalu hey ho-nya ada di sini. Nah ini yang dinamakan untuk kebutuhan troubleshooting ke depannya. Biasanya kita kalau kerja itu troubleshootingnya kalau di bagian JavaScript itu via log atau console log seperti ini. Jadi nanti data ataupun apapun yang kita bikin itu biasanya muncul dulu di sini sebelum kita eksekusi untuk munculkan kayak macam fitur-fiturnya ke dalam browser gitu, ke dalam user interface yang bisa dilihat sama orang. Nah, kalau di sini itu sebagai troubleshooting atau debugging di dalam proses pengembangan development web, kurang lebih kayak gitu. Lalu di poin ketiga kita kali ini ada yang namanya prompt. Kalau kalian di sini ketikkan prompt, lalu pakai kurung buka kurung tutup seperti ini, lalu di dalamnya string, masukkan misalnya usia Anda, pakai tanda tanya, save, lalu kalian buka lagi browsernya. Prompt itu artinya akan memunculkan pop-up, tapi sekaligus juga menyuruh usernya untuk mengisikan isian pop-up-nya apa. Ini gua close dulu by the way console log-nya. Kita refresh, akan muncul seperti ini. Masukkan usia Anda, taruhlah di sini 30. Oke. Tidak terjadi apa-apa karena kita belum melakukan apapun terhadap sintaks yang udah kita bikin saat ini, bro. Baru cuman kayak ginian doang ya, pastinya belum ada apa-apanya dong, belum ada interaksinya. Jadi kita masuk ke materi berikutnya yaitu variabel. Ini di bawah sini gua akan bikin yang namanya variabel. Variabel itu kurang lebih sebuah wadah untuk lu menampung sesuatu. Sesuatunya itu apa? Boleh inputan dari user ataupun sebuah nilai tertentu, terserah kalian sesuai yang kalian pengenin gitu, bro. Contoh di sini gua bakal bikin variabel untuk menampung usia kita. Untuk membuat variabel di JavaScript itu bisa pakai var spasi nama variabelnya apa, taruhlah usia. Lalu diikuti dengan sama dengan, setelah sama dengan adalah nilainya. Nilai usianya berapa? Taruh usia gua 30. Oke. Kalau udah kayak gini di save aja. Untuk bagian prompt itu gua akan hapus dulu. Seperti itu. Untuk bagian console log gua akan pindahkan ke bawah. Ini di cut, Ctrl X. Ini di bawah kalian Ctrl V, paste. Oke, setelah hey ho, kalian tambahkan di sini sedikit. Hey ho, usia kamu adalah
spasi, di sini pakai plus. Masukinlah variabel ini usia ke sini. Yang artinya, hey ho, usia kamu adalah plus usia. Maksudnya di sini adalah kita akan mencari tahu nilai dari usia itu berapa sih gitu. Makanya dipanggil di konsol log, usia kamu itu berapa? Yang mana di sini nilai usia adalah 30. Maka nanti ke konsol akan muncul, hey ho, usia kamu adalah 30 gitu. Kita coba ya. Save, terus pergi ke browser, refresh, inspect elemen lagi, terus pergi ke bagian konsol. Kalau nggak muncul, ini ada di bagian sini, konsol. Hey ho, usia kamu adalah 30. Artinya variabel usia berhasil dibuat. Ini usia udah berfungsi dengan variabel bernilai 30. Nah, untuk bikin variabel itu ada banyak cara. Yang pertama bisa pakai var untuk menampung variabelnya, atau menggunakan cons untuk menampung variabel juga sama. Con X misalnya sama dengan 1. Dan juga ada let Y sama dengan 2, misalnya kayak gitu. Perbedaannya adalah kalau cons itu nilai ini nggak bisa diubah-ubah sama sekali. Kalau let itu sama kayak var. Let itu nilainya bisa berubah. Cons itu kayak konstanta. Kalau let itu kayak biarinlah, ya kan, bahasa Indonesianya let tuh biarinlah, mau diubah juga bebas. Kita kasih contoh, bro. Ini gua hapus lagi semua. Kita coba pakai cons sama dengan cons usia sama dengan 30. Kita save, kita refresh lagi browsernya. Masih sama hasilnya. Lalu kalau misalkan kita assign lagi nilai baru terhadap variabel ini, yang mana variabel itu bisa ditimpah nilainya. Ini nilai awalnya adalah 30, terus kita timpah usia sama dengan 35. Save. Ini akan terjadi error karena usia sudah fix nilainya, bro. Dengan variabel bertipe konstanta ini, 30-nya tuh udah fix, nggak bisa diubah-ubah. Jadi ketika kita mau kasih tahu bahwa di baris keempat itu usia harus diubah menjadi 35, yang tadinya 30, itu nggak akan bisa. Kalau kita save, terus kita reload lagi browsernya, maka akan terjadi error seperti ini. Assignment to constant variable. Itu nggak bisa, karena variabelnya bertipe konstan, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kita ganti consnya jadi let, alias biarkanlah usia itu awalnya 30, sisanya serah lu. Mau ganti usianya jadi 35, berapapun itu serah. Kalau kita save, terus kita reload, maka usia kamu adalah 35. Loh bang, 30-nya kemana? Aturannya begini, bro, karena ini interpreted ya, bro, disebutnya tuh interpreted. Artinya dia akan mengeksekusi satu persatu kode dari atas ke bawah. Pertama, kode ini akan dieksekusi nih, let usia sama dengan 30. Lalu yang kedua, usia, variabel usia itu diganti nilainya jadi 35. Dan di sini konsol log usia, yang mana usianya adalah nilai usia terakhir itu berapa akan kita munculkan di sini. Yang terakhir kan 35. Karena dia ada di baris keempat, sedangkan let usia 30 itu ada di baris ketiga. Jadi nilai terakhir dari variabel usia adalah 35, sehingga muncul ke bagian konsol itu juga 35. Bagaimana tentang variabel? Cukup mudah bukan? Lalu kalau udah kayak gini, kita coba combine semuanya. Misalkan ini kita nggak mau pakai konsol log, atau biarinlah konsol lognya di sini, terus kita tambahin lagi di bawah, itu bisa pakai misalnya alert usia. Save. Jadi pas kita main logic dikit buat kalian yang baru pertama kali mulai bahasa pemrograman. 5. Kalau oke, muncul alert usia Anda adalah 40. Di sini tipe string. Titik 5 cm kayak gitu. Ini biasanya tipe double disebutnya, atau float kayak gitu. Sebenarnya lebih kompleks lagi nanti kalau kita bahas double dan juga float, karena ada batasan-batasan tertentu. Tapi untuk saat ini kita cukup ketahui dulu bahwa ini adalah sebuah koma dengan menggunakan titik di keyboard kita, bukan pakai koma ya. Jadi ini bersifat number sebenarnya, tapi numbernya tuh bukan bilangan yang tanpa koma, tapi ini bilangannya ada komanya. Jadi biasanya itu disebutnya double atau float, kurang lebih kayak gitu. Lalu berikutnya tipe datanya ada kosong aja. Jadi misalnya let berat badan. Udah, nggak pakai sama dengan, nggak pakai apa. Ini artinya belum ada nilai, atau ini apa namanya ya, cuman dibikin dulu variabelnya dan nanti variabelnya akan diisi kapan-kapan kayak gitu.
Nanti akan kita contohkan pengisiannya seperti apa. Jadi biarkanlah seperti ini. Terus misalnya gue bikin lagi satu variabel, taruh aja namanya misalnya apa ya, pacar. Pacar sama dengan gue belum punya pacar, misalnya gue kasih null. Null itu juga tipe data. Kalau di JavaScript yang agak sedikit aneh, null itu nggak tahu lah pendefinisiannya seperti apa ya. Intinya kurang lebih null itu tidak bernilai atau tidak kayak gimana ya, gua susah jelasinnya Pak. Null itu kosong lah, kurang lebih kayak gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Nah, daripada kita memunculkan semua data ini dengan cara plus 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 seperti ini, gua akan hapus ini dan kita bikin dengan cara yang agak sedikit mudah. Alert, buka, kalian pakai backtick di sebelah keyboard kalian, di sebelah angka 1 keyboard kalian. Jadi sebelah kiri angka 1 di keyboard tuh ada yang namanya backtick seperti ini. Nah, kita akan masukkan satu persatu. Misalnya nama saya pakai dolar, pakai kurawal seperti ini. Masukin variabelnya. Nama saya adalah nama, ya kan? Nama saya nama, yang mana nama adalah Deafrizam. Lalu di sini misalkan usia saya itu dolar 30. Artinya usia saya itu kok 30, sorry, usia. Usia saya itu usia, yang mana usia nilainya adalah 30. Lalu di sini tinggi badan saya adalah dolar, apa isinya berarti? Tinggi badan. Huruf besar kecil itu sangat berpengaruh, spasi juga sangat berpengaruh, titik koma dan segala macamnya, jadi hati-hati ya. Nah, di dalam coding itu sangat sensitif ya, antara spasi, salah kutip dikit, salah huruf dikit itu sangat berpengaruh. Ini pemanggilan harus sama persis seperti apa yang ada di atas ini, jadi nggak boleh beda, oke? Lalu terakhir itu yang berat badan dan juga pacar ya. Misalkan di sini berat badan dan pacar saya pacar. Kalau kita save Ctrl S, nah jadi kan kayak gini ya. Ini kalian bisa enter sebenarnya bebas. Jadi intinya di dalam kurung ini ada backtick dan isian dari apa yang mau kita munculkan ke browser. Kalau kita refresh browsernya, ini gua close by the way. Refresh, muncul nama saya Deafrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5, berat badan saya undefinite dan pacar saya 0. Undefinite kenapa? Karena belum ada value-nya di sini. Ya. Oke? Undefinite karena belum ada value-nya di variabel berat badan. Coba kita refresh lagi. Undefinite ini artinya belum ada nilai. Kalau kita kasih nilai di bagian bawah sini, berat badan sama dengan 100, enggak 100, gua cuman 60 kilo misalnya gitu. Jadi kalau untuk mengisi nilai variabelnya terakhir nanti kapan-kapan itu nggak perlu pakai let lagi. Jadi let ataupun cons ataupun var itu cuman dijabarin satu kali aja deklarasinya ya bro. Sisanya kalian tinggal panggil-panggil seperti ini tanpa harus pakai let cons kayak gitu-gitu lagi. Berat badan 60. Jadi kalau kita refresh browsernya itu akan berubah, bukan undefinite lagi. Nah, supaya lebih lengkap lagi tadi kita tambahin cm misalnya ya. Tinggi badan saya adalah tinggi badan, sini cm, cm. Berat badan saya adalah berat badan cm kayak gitu. Cm, kg. Kita save, cek browser, refresh. Nama saya Deafrizal, usia saya itu 30, tinggi badan saya adalah 173,5 cm, berat badan saya 60 kg dan pacar saya 0. Nah, karena gua nggak mau pacar sayanya tulisannya 0, maka kita akan langsung masuk ke yang namanya pengkondisian. Oke. Supaya di alert sini nggak muncul kondisi 0, maka kita mesti validasi. Untuk validasi dalam JavaScript itu kita pakai yang namanya if else, atau ini biasa kita sebut pengkondisian lah di dalam bahasa pemrograman ya. Jadi codingannya kurang lebih di atas alert, karena ya kenapa di atas alert ya, karena alertnya itu kan di paling akhir. Nah, kita butuh pacar saya ini harus tervalidasi dulu, terkondisikan dulu supaya nggak muncul 0. Artinya di atas alert sinilah kita ngoding. If buka tutup seperti ini, artinya jika, nah ini kan logik nih, standar nih. Jika pacar sama dengan 0, nah apa yang akan kita lakukan? Sama dengan ini artinya apa ya, komparasi atau perbandingan. Jadi kalau mau bandingin variabel dengan nilai tertentu atau dengan variabel lainnya itu pakai sama dengan atau pakai tidak sama dengan. Tidak sama dengan artinya ya kayak apakah pacar tidak sama dengan 2 atau pacar tidak dengan 1 kayak gitu-gitu kurang lebih. Tapi untuk kasus ini kita pakai sama dengan dulu. Jika pacar sama dengan 0, nah karena tadi kita udah belajar yang namanya assignment variable atau mengisi nilai ke variabel, maka
Ini kan let nih, artinya kita bisa ubah-ubah nilai pacar. Kita akan ubah pacarnya di sini. Jika pacarnya nilainya 0, kita akan ubah pacar sama dengan satu aja sama dengannya, belum punya. Else, nah else itu adalah pengecualian lainnya. Else pacar sama dengan udah punya, bolehlah kayak gitu, udah punya. Jadi kalau dibaca kurang lebih kayak gini. Jika variabel pacar itu bernilai 0, yang mana yes, saat ini variabel pacar itu bernilai 0, jadi otomatis akan masuk ke kondisi pertama yang if ini. Ya, karena kondisi dari variabel pacar memang nilainya adalah 0. Jadi pacar akan diganti nilainya menjadi belum punya. Yang tadinya 0 jadi belum punya. Tapi kalau pacar itu bukan 0, yang mana itu adalah di dalam else. Else itu artinya selain dari kondisi yang pertama. Kondisi pertamanya kan pacar sama dengan 0. Tapi selain dari kondisi tersebut, eksekusi 0, taruh aja gua punya dan pacar saya udah punya. Kayak gitu ya. Kenapa udah punya? Karena di sini masuk ke kondisi yang else, selain dari kondisi yang pertama. Ketika statement pertama atau kondisi pertama tidak ke yang lainnya bisa dulu ya, ini block, control, kayak begitu bro. Dan juga break. Untuk switch yang di dalam buka tutup ini, apa sih yang mau kita compare? Nah, case adalah kasusnya. Dan perilaku seperti apa di sini, misalnya gitu ya. Jika contoh di sini, kalau ada 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games, misalnya Roblox atau Minecraft. Artinya, dia sudah menjadi bagian dari dunia teknologi. maka akan diganti pacarnya jadi punya satu aja. Yang tadinya number diganti jadi string seperti ini ya, tipe datanya. Lalu di break artinya ya udah gitu, statement 1 kelar. Lanjut ke statement 2, kalau pacarnya punya 2, yang mana sekarang nilainya bukan 2, jadi nggak akan masuk sini sebenarnya. Tapi kalau andai kata dia 2 nilainya, maka akan masuk ke sini. Replacement variabel pacar menjadi string dengan isian nilai punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kondisi standarnya jika tidak memenuhi nilai 1 dan nilai 2, maka kondisi default dari pacar adalah bernilai belum punya pacar. Kalau kita save, kita reload lagi browsernya. Nama saya Afrizal, usia saya 30 dan berat badan bla 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 bla, dan pacar saya punya satu aja. Oke? Sesuai ya, karena di sini juga 1 dan masuk ke kondisi yang 1. Nah, kalau di sini gua ganti jadi 2. Kita save dan kita coba refresh browsernya, harusnya masuk ke kondisi yang ini ya. Yang playboy. Kita coba reload. Boom. Aku cukup playboy ya. Saya punya pacar 2, aku cukup playboy. Dan kalau misalkan di sini gua ngacoin segini misalnya. Sorry. Gua save, selalu masuk ke bagian sini karena nggak match ke maksudnya nggak masuk ke kondisi pertama, nggak masuk ke kondisi kedua. Jadi akan selalu masuk ke yang default. Mau ini isinya apapun selain 1 dan 2. Belum punya pacar. Kita coba refresh. Belum punya pacar. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja sebenarnya kayak if else, cuman kalau yang switch itu pengkondisiannya kayak gini aturan mainnya. So gua akan balikin ini pakai if else lagi karena menurut gua lebih relevan aja kalau untuk kasus seperti ini pakai if else. Gua delete ini dan kita buka yang ini dengan cara control slash. Oke, kita akan tambahkan titik-titiknya. Gimana caranya? Kita akan bermain yang namanya operator di sini, bro. Untuk tahu berapa totalnya berarti kan tinggal ditambahin aja. Maka Dea Fikri Retno Bunga. Ini undefined apa? Karena kita pakai sama dengan di sini. Akan di looping sebanyak jumlah data yang ada di sini. Lalu ditambahkan i-nya. Lalu yang kita konsolog adalah nama guru indeks keberapa. Nah, di sini kan tuh nilai i bertambah terus nih, bro. I pertama itu sama dengan 0. Terus i kedua sama dengan 1, i ketiga sama dengan 2, ya kan? I1, I2, I3 sampai seterusnya I4. Jadi kita akan coba di sini pakai while. Ini gua komen dulu ya. Untuk cons ini gua hapus aja dah. Gua hapus. While itu sama aja. Jadi pertama sintaksnya seperti ini, while, lalu kurawal kayak gitu. While kita bikinlah di sini variabel di luar while ya, taruh variabel i sama dengan
0. Boleh. While I kurang dari 10, apa yang akan kita lakukan? Kayak tadi aja sama. Console.log Dea Afrizal. Ya, jangan lupa tambahkan di sini I++. Jadi ini kalau dibaca, kita punya nilai I pertama kali nilai I-nya tuh 0. Terus kita looping dengan metode while, dia akan berhenti jika I-nya bernilai 10. Jadi kurang lebih kondisinya ada di sini dan tereksekusi di sini. Jadi kalau kita save Dea Afrizal sebanyak 10 kali. Kalau ini gua ganti jadi 20 sama aja sebenarnya. Nah, berbeda dengan yang do while. Ini while ya. Kalau do tambahan I dia nggak akan muncul karena dia itu akan mencari kondisi ini dulu. Ya, kondisinya ini kan nggak cocok bro. I kurang dari 10 kan enggak. Ini kan 10 sama dengan 10, bukan kurang dari 10. Kurang dari 10 itu 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Nah, jadi si while itu nggak akan mengeksekusi codingan yang ada di dalam sini kecuali kondisinya cocok. Tapi kalau do while mau kondisinya kayak gimana pun dia akan mengeksekusi terlebih dahulu 1 kali, baru dia akan pergi ke kondisinya. Gitu kurang lebih ya. Oke, untuk terakhir ada tugas kecil buat kalian semua. Jadi tugasnya kurang lebih kayak begini. Akan gua contohkan. Pertama, kita akan pakai yang namanya prom untuk mengetahui ya. Sorry, ini kita ganti tugas kecil. Prom untuk mengetahui saldo akhir dari apa yang diinputkan oleh user. Oke, ini tugas pertama. Lalu tugas kedua adalah menentukan hari dari tanggal yang ada saat ini di komputer kalian, di PC kalian. Oke, gua akan kasih clue nomor 2. Kalau nomor 1 kan itu mudah ya. Nomor 2 itu kita harus cari tahu dulu sekarang itu tanggal berapa. Jadi kalau gua bikin penampungan variabel di sini let hari sama dengan new date kayak begini. Buat kalian yang masih pemula, pengen belajar dari nol, itu ada playlistnya. Bisa dicek di homepage gua atau masuk ke menu playlist ini, atau kalian bisa klik juga di bagian judul dari playlistnya di sini. Kalau kalian klik akan muncul banyak, nggak banyak sih, masih 2 video. Jadi bakalan gua update terus untuk playlist JavaScript-nya. Nanti kalau kalian cek ke dalam playlistnya, di sini bakal sesuai urutan ya. Jadi yang paling atas tuh yang awal, terus lanjut ke 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya. Cuman memang kalau dibilang struktur nggak terlalu terstruktur juga, tapi intinya semua materi JavaScript akan gua masukkan ke playlist ini dan kalian bisa pilih sesuai dengan judulnya. Semua yang gua masukin berupa JavaScript ke dalam playlist ini itu adalah yang sering gua pakai di industri ataupun pas gua belajar dulu bahkan gitu ya. Gua belajar apa aja akan gua masukkan ke sini. Kita langsung masuk aja ke video kali ini. Kita akan belajar yang namanya DOM atau Document Object Model. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang DOM itu kurang lebih kayak standarisasi dari W3C atau World Wide Web Consortium. Susah banget ngobrolnya memang. Itu biar bisa ngakses atau ngupdate konten elemen yang ada di HTML, termasuk strukturnya bisa kita update juga, dan juga stylingnya bisa kita isi langsung dari JavaScript kurang lebih. Itu yang disebut dengan DOM, Document Object Model. Di tutorial kali ini gua akan coba sharing seputar beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama itu kita akan belajar yang namanya elemen manipulation. Ya, sesuai seperti judulnya aja bahwa kita akan bermain DOM. Jadi udah pasti nggak jauh dari yang namanya elemen manipulation. Kita akan belajar menambahkan elemen dari JavaScript langsung ke HTML-nya, ataupun memanipulasi datanya juga bahkan, atau menghapus dan lain-lain kurang lebih. Terus yang kedua gua akan coba sharing seputar data selector di dalam JavaScript yang sering kita pakai aja gitu ya. Dan yang ketiga kita akan belajar yang namanya styling langsung di JavaScript. Lalu yang keempat kita akan belajar yang namanya event, dan juga yang terakhir itu nomor 5 ada tugas kecil. Untuk persiapan seperti biasa sama aja, masih pakai struktur folder yang terakhir kita pakai belajar di beberapa video pemula JavaScript di playlist gua. Masih folder yang ini, belajar JavaScript dasar, dan di dalam folder tuh cuman ada index.html dan juga main.js ya. Buat kalian yang belum tahu isian foldernya kayak gimana, dan kalau lu belum punya, lu bisa ikutin playlist gua yang JavaScript tuh dari video yang satu dulu biar bisa foldernya sama kayak kita. Oke, kita mulai. Di sini gua akan buka VS Code-nya. Untuk buka VS Code mungkin kalian udah bisa ya harusnya, atau memasukkan project ke dalam VS Code itu kalian harusnya udah bisa karena kalian harusnya udah nonton dulu video-video sebelumnya.
Oke, di sini ada indeks HTML, gua rekap sedikit, dan juga di sini main.js gua kosongkan, gak ada apa-apa karena kita akan belajar dari nol lagi untuk DOM, dokumen object model, karena itu berbeda ranah dari yang sebelumnya di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk indeks HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang di sini. Di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini. Oke, di sini strukturnya cuma punya title doang. Titlenya di sini ada The Afrizal dan juga ada H1 belajar JavaScript dasar. Kita mulai dokumen object model yang pertama di main.js. Kita akan coba mengubah isian dari indeks HTML ini lewat JavaScript tanpa kita ngoding di HTML-nya. Oke, itu tujuan kurang lebih kalau kita bermain DOM, salah satunya itu ya. Kita open dulu untuk indeks HTML-nya. Gua klik 2 kali, muncul seperti ini, dan kita akan mulai coba perhatikan di bagian atas sini. Title itu masuk ke bagian The Afrizal sini. Dan salah satu hal yang paling sederhana di dalam dokumen object model adalah merubah bagian-bagian ini gitu ya. The Afrizal akan kita ganti dengan kata-kata lain. Di dalam indeks HTML itu ada The Afrizal, gue nggak akan ubah, jadi kita ubah dari main.js. Gimana cara ngubahnya? Kalian tinggal ketik aja dokumen titik title, karena di sana kan namanya title, maka lu bisa masuk langsung ke sini dengan keyword awalnya tuh document, terus pakai titik title. Karena ini objek, jadi dia masuknya pakai titik gitu ya, untuk masuk ke dalam sesuatunya. Dokumen tuh bawaan dari sononya, dari JavaScript-nya, lu nggak usah terlalu banyak mikirin ini bagian dari window object kalau nggak salah, gue lupa juga dah secara teorinya. Tapi intinya kalau mau masuk ke bagian title, lu ketik aja dokumen.title. Cuman sebelum kita ubah, lu mesti tahu dulu apa isi dari dokumen.title sebenarnya, ada atau enggak, dengan cara troubleshooting yang selalu gua bilang. Dengan cara apa? Masih ingat? Console.log dalam kurung dokumen.title. Jangan lupa di save. Terus lu pergi ke browser lagi dan refresh browsernya. Kalau tidak terjadi apa-apa karena di sini kita bermainnya console.log, maka kita pergi ke klik kanan, inspect, cari di bagian konsol sini. Oke, konsol The Afrizal. Jadi dokumen title saat ini adalah The Afrizal. Mana tadi? Aduh. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita ubah dokumen.title, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, kurang lebih assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title, yaitu taruh aja di sini, siapa nama lu? Fikri Gobles misalnya gitu ya. Fikri Gobles. Lu save lagi. Oke. Lu lihat ke bagian browser. Kalau lu refresh, bagian title di bagian sininya, di bagian tab browsernya itu berubah jadi Fikri Gobles. Kalau kita console.log di bagian sini untuk dokumennya lagi, console.log dokumen.title, maka title terakhir itu akan menjadi, kalau kita refresh, Fikri Gobles. Yang awalnya The Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles. Itu materi pertamanya, sederhana. Kita nggak akan terlalu banyak mainin si title, jadi ini konsol gua hapus dulu. Ini gua hapus. Kalau kita mau ambil isian HTML-nya, ini H1 ini, itu berarti dia kan ada di dalam body, maka kita bisa panggil dia lewat dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console.log dulu aja. Console.log save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body. Kalau kita refresh browsernya, body muncul ke sini dan isinya adalah H1 belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus H1-nya biar kita bermain full dari JavaScript-nya aja. H1 di HTML-nya kita hapus semua. Oke, sisain cuman script doang sini. Dan ini kayak begini. Jadi kalau kita save di browser tidak akan muncul apa-apa, dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke, dokumen.body itu kan isi dari bodinya. Nah, isi dari bodinya kita bisa timpah dengan sesuatu hal. Caranya, kita bikin variabel dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append. Dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world. Hello world. Ya begitu.
save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body. Ya, kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world, save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable. Kalau ini gua ganti jadi let karena cons adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya, maka kalau gua refresh pun tetap gak muncul apa-apa ya, karena berbeda. Untuk title memang seperti ini, kalau untuk bagian body ke dalam itu. Jadi di sini gua cons aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gua lupa. .append, body.append, append atau append sih? Append aja ya ngomongnya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Pada berhasil gak bro? Sampai sini harusnya berhasil ya. Oke, misalkan gue pengen bikin H1 lagi, ya kan tadi H1-nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya dengan cara dokumen .create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, dokumen.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalkan kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh cuman kayak begini hello world, nggak ada H1, nggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun nggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Tapi untuk mengisi ini kalian bisa masukin dulu ini ke dalam variabel biar lebih enak lagi. Taruhlah cons H1 title misalnya gini ya, atau title doang dah. Ntar lu pusing lagi sama yang atas. H1 dah gini doang ya. Cons H1 sama dengan create element H1. Oke. Terus kalau mau diisi itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara nih di sini nih. Lu bisa pakai yang namanya inner text, inner HTML, ataupun bahkan lu bisa pakai yang namanya text content. Kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content ya. Text content sama dengan anjay ini H1 bro gitu misalnya. Kalau lu save terus lu reload lagi browsernya, masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen nampil ke bagian depan kita mesti append-kan ini kemana. Nah ini elemen tuh belum di dalam body, belum di dalam mana-mana. Supaya dia bisa masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body.append, aduh gak enak banget nyebutnya. .append, apa yang mau di-append-kan? Yang mau di-append-kan kan tadi kalau di atas itu kan hello world ya, string langsung kayak begini. Nah sekarang gua pengen yang masuk ke dalam body itu bukan string ini, tapi elemen yang udah kita bikin ini H1. Ngerti nggak tuh? Harusnya ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya gitulah ya, intinya ini body. Kalau mau diisi bisa dengan cara append. Isian di body HTML sini tuh bisa dipakein append untuk mengisikan sesuatu apapun itu, mau string, mau elemen itu bisa. Tapi kalau string ya langsung aja kayak gini. Kalau elemen syaratnya lo harus bikin dulu elemennya, apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih? Elemen lah, elemen ya. Nah di sini kan kita udah bikin H1 variabel yang nampung elemen baru dengan elemen H1 ya. Jadi kita bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Terus ini kan kalau kita sebaris ini doang belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1 seolah-olah kayak begini doang nih kalau di HTML-nya. H1 tutup H1 kayak gitu doang. Terus di bagian sini itu kita isi teks kontennya yang artinya di tengah-tengah sini di dalamnya itu kita isi bro. Jadinya ini keluar seperti ini H1 anjay ini H1 bro gitu. Nah kenapa? Karena ya ini kan yang kita isi di dalam H1 teks konten isinya anjay ini H1 bro.
Nah, kenapa kalau nggak di-append dia nggak muncul ke bagian browser? Karena kan ini mau dikemana ini? H1 ini mau dikemana ini? Hasil akhir ini nih, ya mau dimasukin ke dalam body dong, karena kan HTML itu ada di dalam body kalau mau muncul ke browser ya kan. Jadi kita append lah, apa yang di-append, append H1 yang di-append gitu. Mengerti dong. Oke, lanjut ya, kita coba bikin pakai yang lain-lain. Taruhlah di sini kalian bikin lagi elemen baru, cons nama saya misalnya gitu, sama dengan document.createElement pakai P aja misalnya ya kan. Terus lu masukin di sini P copy si nama saya, variabelnya dot. Tadi kan teks konten nih, kita coba pakai yang lain ya, pakai inner HTML sama dengan Dea Afrizal. Ini sebenarnya sama aja, teks konten inner HTML, cuman ada perbedaan sedikit nanti, tapi intinya sama-sama muncul ke bagian browser. Ntar gue jelasin. Kalau kita save dan kita reload, dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum di append, betul sekali. Jadi body.append itu kita masukin nama saya gitu ya. Save, kalau kita reload, boom. Kalau kita sebaris ini dong, belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1 seolah-olah kayak begini doang nih kalau di HTML-nya. H1 tutup H1 kayak gitu doang. Terus di bagian sini itu kita isi teks kontennya, yang artinya di tengah-tengah sini di dalamnya itu kita isi, bro. Jadinya ini keluar seperti ini, H1 anjay, ini H1 bro, gitu. Nah, kenapa? Karena ya ini kan yang kita isi di dalam H1 teks konten isinya anjay, ini H1 bro. Nah, kenapa kalau nggak di-append dia nggak muncul ke bagian browser? Karena kan ini mau dikemana ini? H1 ini mau dikemana ini? Hasil akhir ini nih, ya mau dimasukin ke dalam body dong, karena kan HTML itu ada di dalam body kalau mau muncul ke browser ya kan. Jadi kita append lah, apa yang di-append, append H1 yang di-append gitu. Mengerti dong. Oke, lanjut ya, kita coba bikin pakai yang lain-lain. Taruhlah di sini kalian bikin lagi elemen baru, cons nama saya misalnya gitu, sama dengan document.createElement pakai P aja misalnya ya kan. Terus lu masukin di sini P copy si nama saya, variabelnya dot. Tadi kan teks konten nih, kita coba pakai yang lain ya, pakai inner HTML sama dengan Dea Afrizal. Ini sebenarnya sama aja, teks konten inner HTML, cuman ada perbedaan sedikit nanti, tapi intinya sama-sama muncul ke bagian browser. Ntar gue jelasin. Kalau kita save dan kita reload, dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum di append, betul sekali. Jadi body.append itu kita masukin nama saya gitu ya. Save, kalau kita reload, boom, Dea Afrizal muncul. Oke, sekarang kita pakai yang satu lagi, cons nama kamu sama dengan document.createElement. P lagi dah boleh, atau B dah, nama kamu titik inner text sama dengan nama kamu siapa, Fikri Gobles. Kalau di refresh, ini di save ya, terus di refresh itu nggak akan muncul. Tapi kalau kita append nama kamu, save terus lu reload lagi, ada Fikri Gobles berupa tag B, Dea Afrizal berupa tag P, H1 anjay berupa H1, hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Begini. Pusing sampai sini? Seharusnya tidak ya. Nah, ini perbedaan ketiga ini, salah satu yang paling mencolok adalah kalau kita injek lagi ke bagian, kok injek sih? Kita masukin lagi sebuah elemen ke dalam sini, taruhlah yang teks konten di sini ada i ya di dalamnya, i kayak gini. Terus di sini, oh jangan i, marque gitu, marque. Nah, tutup marquenya. Ini cara-cara jadul yang menakjubkan dulu waktu pertama kali ngoding. Nah, ya kayak gini ya.
Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya ke sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Marquee. Ya, lu masukin sendiri aja, pokoknya mah ikutin aja. Tutup Marquee. Nah, kita save. Nanti kalian bisa tahu nih perbedaan antara teks konten, inner HTML dan inner text itu apa. Oke? Marquee ini artinya membuat teksnya berjalan dari kanan ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Kita coba reload. Refresh. Silahkan. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak mengerti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya. Gimana? Coba udah komen nilai langsung bisa kayak gini juga button, cuman nggak spesifik jadinya ya, nggak tahu button yang mana karena kita kan masukin elemen button yang warna. Gua akan tambahkan juga sesuatu. Kita akan create elemen di dalam ganti warna sini, atau untuk lebih relevan lagi kita ganti, jangan ganti warna untuk function yang dikliknya, on click jangan ganti warna tapi klik button, gini boleh ya, klik button. Terus kita ganti di sini yang tadinya ganti warna jadi klik button. Ketika diklik button akan merubah background warna. Terus ketika diklik button kita akan ngapain lagi? Ini sebagai clue tugas, diingat-ingat ya. Gua akan create sebuah elemen di sini, cons, taruhlah di sini new text sama dengan dokumen create element p, lalu new text akan gua isi dengan text content halo Bung, apa kabar, misalkan gitu. Lalu gua akan append ini ke body.append new text. Bodinya kagak ada. Bentar, kita panggil lagi bodinya, tadi udah dihapus lupa. Cons body sama dengan dokumen .get .body. Sorry. Jadi kalau gua refresh, ini kan kayak gini. Kalau diklik, selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Halo Bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sebuah elemen HTML baru dengan isi berupa teks bertuliskan nama kalian. Oke. Tapi bukan ketika tombol diklik. Bukan. Tapi melainkan ketika tombol ini digeser ke sini ya, digeser nih mouse digeser ke yang klik 2. Kalian kerjanya di klik 2 aja ya. Ketika mouse digeser ke bagian klik saya yang kedua ini, tombol yang kedua, pas masuk mouse-nya ke dalam, munculin sebuah teks di sini. Pas mouse-nya keluar, ubah warna teks yang baru. Taruh lagi nih ya, pas gua mouse-nya masuk sini kan muncul tuh elemen kayak begini. Nah, ini mouse masih di dalam nih. Pas mouse gua keluar, ubah warna si teks ini. Gimana? Mengerti kan? Itu tugasnya. Sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian semua, semangat mengerjakan tugasnya. Kalau berhasil dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Implementasikan lewat codingan yang kayak macam beginian. Semuanya cluenya sudah gua kasih. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan harusnya, karena ini tugasnya sederhana. Jadi langsung aja di tag ke Instagram gue @dea.afrizal, langsung jangan lupa di follow, terus storyin, ntar tag gue, ntar gue restory bro kalau yang berhasil ya, di hari pertama ketika video ini rilis kalau kalian berhasil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk tutorial JavaScript jangan lupa pantengin terus playlist JavaScript di gue, nanti akan gue selalu update materi-materi yang dasar-dasar seperti ini sampai ke bagian nanti dalam-dalamnya. Oke, bye bye semuanya.